Alhamdulillahilladzi khalifatan fil ard. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Majelis hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, akhir-akhir ini semangat nasionalisme menjadi persoalan yang hangat dibicarakan. Munculnya isu radikalisme terhadap hal-hal yang tidak substantif dan objektif, baik dari urusan wajah, yakni jenggot dan cadar, hingga urusan celana cingkrang menjadi trending topik yang hangat diperdebatkan, baik di kalangan berpangkat maupun kalangan bertongkat, bahkan menjadi santapan berita di kalangan awak media. Isu ini berimplikasi negatif karena menyulut kemarahan kelompok parsial keagamaan. Jika tidak didamaikan dan diselesaikan, maka akan menimbulkan perpecahan dan meruntuhkan persatuan dalam semangat kebangsaan. Cinta tanah air merupakan doktrin kebangsaan dalam tatanan kehidupan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Saudaraku, semangat nasionalisme ini akan kami paparkan melalui konsep Syarhil Quran dengan syair berikut. Maghrib mengaji, baca Al-Quran, ridho ilahi yang diharapkan. Izinkan kami menyampaikan syarat. Semoga hadirin jadi terkesan dengan judul Nasionalisme dalam konsep Islam. Sebagai rujukan syarahan ini, mari kita hayati firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
tuqsitu ilaihim inna allaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Majelis hakim yang terhormat serta hadirin yang diberi rahmat, menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wasit Juz 3 halaman 630 sampai 633 menjelaskan bahwa kalimat la yanhakumullah bermakna bahwa Allah memberikan toleransi atau keringanan untuk berinteraksi kepada kaum kafir yang tidak memerangi kaum mukmin, tidak mengusir dari kampung-kampung mereka, dan tidak pula memerangi kalian dari urusan agama. Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsir Al-Quran Aisarut Tafsir halaman 401 sampai 402 menjelaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada membuat agamamu terkucil dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil. Sedangkan menurut Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir At-Tabari bab 8 juz 23 halaman 321 sampai 322 menjelaskan bahwa kalimat al-tabarrum wa tuqsitu ilaihim bermakna perintah untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap semua orang kafir kapanpun dan dimanapun selama mereka berlaku santun. Saudara-saudaraku, nasionalisme adalah suatu sikap kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan etnis yang berlainan, wilayah yang saling berkaitan, atau pengalaman sejarah yang sejalan, serta kepentingan untuk hidup bersama dalam satu negara kesatuan. Nasionalisme dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan ketahanan suatu bangsa secara bersama-sama, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, yang terpendam dalam asa dan cita-cita. Saudara-saudaraku, isu anti-NKRI dan anti kebinekaan pada saat ini muncul karena adanya
sehingga rasa cinta tanah air pun semakin tumpul. Nauzubillah min dzalik. Padahal sebuah ungkapan bijak menjelaskan hubbul watani minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Inilah hadirin yang kita jadikan sebagai acuan dalam membangun Indonesia yang maju dan berperadaban, bukan tuduhan anti NKRI atau anti kebinekaan yang dikobarkan. Mereka terjebak dalam saling tuduh dan permusuhan sehingga setiap pihak merasa berada dalam kebenaran. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Stop perdebatan, stop pertengkaran, stop permusuhan, stop pertikaian. Mari kita saling asih, mari kita saling asuh. Hargai pendapat orang bila terdapat beda pandangan, sejauh tidak ada yang diragukan. Stop! Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk meraih kemuliaan, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Inna Allaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara eksplisit
Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menguraikan makna syu'uban adalah bangsa-bangsa yang berkarakter kemanusiaan atau humanistik. Adapun kalimat wa qabaila bermakna Allah menciptakan kalian dari satu garis keturunan, satu jiwa, yakni Adam dan Hawa. Maka janganlah membanggakan nasab atau garis keturunan, sebab pada esensinya semua manusia adalah setara. Demikian yang termaktub dalam tafsir Al-Wasit Juz 3 halaman 489 sampai 492. Sedangkan menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran jilid 10 halaman 421 sampai 422 menjelaskan bahwa kalimat lita'arafu adalah keharmonisan dan saling mengenal, sehingga tidak permusuhan karena perbedaan suku, ras, dan agama. Struktur sosial yang sedemikian unik ini tidak lain adalah mahakarya Allah yang fungsinya lil musyarikati bainas naini fa aktsar, saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu, jika kita ingin mewujudkan Indonesia yang maju dan bersatu, nasib suatu bangsa tergantung bangsa itu sendiri. Semakin hancur persatuan dan kesatuan, maka Indonesia sekedar tinggal nama yang tidak arti. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan yang pertama, semangat nasionalisme merupakan bentuk sikap persatuan dan kesatuan yang telah tertanam dalam hati umat Islam, sebagaimana yang telah tertuang dalam ungkapan bijak hubbul watan minal iman, Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Yang kedua, semangat nasionalisme adalah perwujudan sikap iman yang benar, yaitu toleransi antar warga negara, rela berkorban demi persatuan di negeri tercinta untuk menuju Indonesia Jaya. Demikian syarahan kami sampaikan, terhilaf salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalam.